Pada bulan Juli tahun 2014, seorang pria yang menyebut dirinya Alpha 02 mulai mengembangkan Alphabe, sebuah platform jual beli di website pasar gelap. Hanya dalam waktu 5 bulan, platformnya mulai aktif. Awalnya, hanya data kartu kredit curian yang ditawarkan dan dijual. Tetapi Alphabe dengan cepat menawarkan produk yang lebih menguntungkan. Selain jual beli data, kini ada narkoba, senjata, dan malware. Layanan seperti pencucian uang juga ditawarkan. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang dilarang dijual beli di situs ini. Antara lain, barang atau data yang terkait dengan pelecehan anak, kejadian tabrak lari, dan informasi rekening bank yang dicuri dari Rusia. Alpha 02 mungkin tidak ingin berurusan dengan lembaga penegak hukum Rusia, atau mungkin dia juga ingin berpura-pura menjadi orang Rusia untuk menyesatkan informasi. Situs web ini sendiri bekerja mirip seperti Amazon. Situs ini sangat ramah pengguna. Ada fungsi pencarian, filter, dan kategori. Penggunanya dapat membayar dengan Bitcoin, Monero, atau Ethereum sebagai alat transaksi. Seiring dengan semakin berkembangnya Alphabe, para aparat penegak hukum di Amerika pun mulai geram. Penyelidik Amerika ingin mengetahui di mana server Alphabe berada. Jika mereka berhasil mengakses server, maka mereka dapat menutup platform atau menyusup secara diam-diam dan mungkin menemukan operatornya. Tapi ini bukanlah perkara yang mudah. Dalam jaringan tertutup seperti Tor, permintaan situs web diarahkan melalui sejumlah server acak di seluruh dunia. Pengalihan melalui banyak server tidak dapat dilacak kembali. Hal ini tentu saja sangat sulit untuk mengetahui di mana server, operator, dan penjual berada. Karena itu, para penyelidik Amerika harus mencoba cara yang berbeda. Mereka membuat akun di Alphabe, lalu mulai menjelajahi platform tersebut dan membeli obat-obatan secara anonim. Berharap ada kesalahan dari penjual dapat memberikan petunjuk tentang identitas pengedar narkoba, dan kemudian mereka dapat menangkapnya. Walaupun demikian, target utama mereka bukanlah para penjual di platform tersebut. Mereka hanyalah jaringan kecil. Target utama penyelidik adalah Alpha 02. Namun, dalang di balik Alphabe ternyata sudah melakukan pencegahan. Ia sudah memahami aturan permainan. Hal inilah yang membuat para penyelidik menjadi putus asa. Platform ini bekerja dengan baik dan mendominasi website pasar gelap. Saat pasar lain muncul dan menghilang, Alphabe tetap kuat. Jumlah pengguna tumbuh dengan cepat. Hampir setahun setelah didirikan, situs ini memiliki lebih dari 200.000 pengguna yang terdaftar dan 40.000 penjual. Pada tahun 2017, Alphabe memiliki lebih dari 300.000 barang di website mereka dan lebih dari $500 juta dalam penjualan setiap harinya. Diperkirakan Alpha 02 mendapatkan penghasilan 2 hingga 4% dari setiap transaksi di situs mereka. Dengan cepat ia menjadi jutawan. Secara struktur, awalnya Alphabe adalah pendiri sekaligus pimpinan di situs ini. Ia memiliki perwakilan yang bernama Disney, serta dibantu juga oleh beberapa moderator yang menangani perselisihan antara pembeli dan penjual, dan seorang manajer PR. Seiring dengan kesuksesan situs yang luar biasa, akhirnya Alpha 02 memutuskan untuk pensiun dari operasional kegiatan web sehari-hari. Ia menugaskan The Snake sebagai pimpinan yang mengatur perjalanan web tersebut, dan Alpha 02 hanya memantau di balik layar. Pada Desember 2016, Robert Miller yang bekerja untuk DEA, sebuah badan penegak hukum narkoba Amerika, yang saat itu sedang bertugas menyelidiki Alphabe, dikejutkan dengan email muncul di kotak masuknya yang dikirim oleh anonim. Dalam pesannya, ia memberikan informasi email terkait admin di Alphabe. Sepertinya Alpha 02 membuat kesalahan fatal di awal berdirinya Alphabe, di mana setiap pengguna yang mendaftar di situs web tersebut pada saat itu menerima email ucapan selamat datang. Nah, dari email ucapan inilah akhirnya seorang anonim menyimpan alamat email pengirim Alphabe. Informasi email ini
jelas menjadi terobosan bagi Miller dan rekan-rekannya. Melalui alamat email itu, penyelidik menemukan foto dari tahun 2008 dan 2009 yang bernama Alex di skyroad.com yang merupakan sebuah platform media sosial berbahasa Prancis. Ia juga menautkan profil kencan lamanya. Profil tersebut mencantumkan Trois-Rivières sebagai kota kelahirannya. Kota tersebut terletak di Quebec, bagian selatan Kanada. Menurut profil tersebut, ia berusia 17 tahun saat itu. Jadi, angka 91 pada alamat emailnya bisa jadi adalah tahun kelahirannya. Diketahui juga, usianya menginjak 23 tahun saat Alphabet didirikan. Nama Alpha 02 juga muncul di forum teknologi berbahasa Prancis. Pada tahun 2008, ia menjelaskan cara menghapus virus dari gambar. Alamat email dan juga nama lengkapnya ada di bagian bawah postingan. Alexander Kezes. Para penyelidik pun mendapatkan namanya. Tapi di mana dia? Mereka menemukan akun PayPal Kezes. Ia juga memberikan alamat email pribadinya di sana. Melalui profil LinkedIn-nya, mereka juga mengetahui bahwa ia bekerja sebagai desainer perangkat lunak lepas. Ia juga tampaknya menjalankan perusahaan teknologinya sendiri yang disebut EBX Technologies. Di Facebook, para penyelidik menemukan profil tunangannya, seorang wanita Thailand. Rupanya, wanita Kanada itu tinggal di Thailand. Petunjuk tersebut mengarahkan para penyelidik ke ibu kota negara tersebut. Dengan bantuan otoritas Thailand, tim penyelidik mengidentifikasi 3 properti milik Kezes di kota itu. Sebuah rumah mewah yang terletak di komplek perumahan menjadi tempat tinggal Alpha 02 bersama istrinya. Lalu ada rumah kedua dan rumah mewah senilai $3 juta di pinggiran Bangkok. Ia juga memiliki rumah liburan di Phuket dan sedang dalam proses membeli villa di Siprus. Dengan seluruh informasi yang sudah didapatkan tersebut, para penyelidik mulai membututinya. Gaya hidupnya yang sangat mewah dengan mengoleksi beberapa mobil mewah memudahkan para agen mengawasinya, mengikuti rutenya dan melacak teleponnya. Diketahui juga, Kezes memiliki kebiasaan kencan dengan gonta-ganti wanita. Hal ini terbuktikan dengan bergabungnya Kezes sebagai anggota aktif pada forum pickup artis di Thailand. Selain kebiasaan-kebiasaan tadi, kehidupan sehari-harinya juga cukup normal. Bisa dikatakan cukup biasa saja untuk seorang raja website gelap. Ia biasa bangun pagi, memeriksa akun media sosialnya, bekerja, dan sering berada di rumah. Ia juga mengikuti kursus bahasa atau pergi makan bersama istrinya. Di tengah rutinitas ini, pihak berwenang dengan cermat merencanakan penangkapannya. Pada bulan Juli 2017, beberapa minggu sebelum penyerangan, beberapa orang agen Amerika sedang duduk di Long Hotel Athene di Bangkok. Secara tiba-tiba, Kezes muncul. Ia memarkirkan mobil Porsche-nya di pintu masuk dan berjalan santai melalui area lobi langsung menuju para agen. Awalnya, para agen terkejut. Bagaimana bisa orang yang mereka cari selama ini datang mendekati mereka? Apakah rencana mereka sudah diketahui oleh Kezes? Pikir agen tersebut. Kezes pun duduk di meja yang hanya berjarak beberapa meter dari para agen. Mereka tidak pernah menyangka secepat ini bisa bertemu dengan Kezes. Namun ternyata pada malam itu Kezes hanya bertemu untuk makan malam bersama partner bisnisnya. Sebuah kebetulan yang sangat luar biasa. 5 Juli 2017, surat perintah untuk penangkapan Kezes pun keluar. Hari itu, kepolisian kerajaan Thailand, DIA, dan FBI akan menangkapnya. Operasi ini dinamakan Operasi Bayonet. Setelah lebih dari 2 tahun melakukan penyelidikan, akhirnya waktunya pun telah tiba. Sebuah Toyota Camry berwarna abu-abu melaju di jalan buntu menuju rumah Kezes. Dengan agen kepolisian kerajaan Thailand duduk persis di belakang kemudi. Sesuai dengan rencana, mobil itu pun ditabrakkan tepat di gerbang halaman rumah Kezes. Hal ini sengaja dilakukan agar memancing Kezes keluar dari rumahnya secara spontan dan tidak ada kecurigaan. Kezes pun akhirnya masuk ke dalam perangkap ini.
Ia keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang terjadi. Bagian inilah yang paling penting. Petugas harus menangkap CJ saat perangkatnya tidak terkunci. Jika hard drive-nya terkunci dan dienkripsi, akan sulit bagi pihak berwenang untuk mengakses Alpha Bay. Saat CJ keluar dari rumahnya untuk mendekati mobil, ia membawa ponsel. Tiba-tiba, beberapa petugas mencoba menangkap CJ. Ia mencoba berlari ke dalam, mungkin untuk mematikan komputernya. Namun, ia berhasil dilumpuhkan. Para investigator berlari ke rumahnya dan mencari laptopnya. Ternyata laptop itu ada di kamar tidur. Setelah menemukan laptop tersebut, petugas pun langsung mengecek akun Alpha 02 di Alpha Bay. Ternyata akun Alpha 02 masih masuk ke dalam server yang menjadi host Alpha Bay. Para investigator menggeledah laptop tersebut dan menemukan beberapa kata sandi untuk situs web dan server Alpha Bay. Berakhir sudah perjalanan Alex Chazes. Dalam pemeriksaannya diketahui dia memiliki kekayaan sebesar 23 juta dolar Amerika. Dia berwenang menyita mobil mewahnya, rumah, dan jutaan mata uang kripto. Istri Chazes pun ikut ditangkap. Ia didakwa melakukan pencucian uang. 1 minggu pasca penangkapan, tepatnya pada 12 Juli tahun 2017, Alexander Chazes diketahui meninggal dunia. Dia bunuh diri saat di dalam tahanan. Raja Dark Web telah menjadi sejarah. Penutupan Alpha Bay oleh pihak berwenang sengaja dirahasiakan untuk sementara waktu ketika platform tersebut tiba-tiba offline. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Penggunanya menduga-duga apakah terjadi penipuan, peretasan, ataukah operator sudah pensiun. Pada 20 Juli 2017, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan berakhirnya Alpha Bay. Sebuah kesuksesan besar bagi otoritas global. Dark Web sendiri sebenarnya bukanlah teknologi jahat yang hanya diperuntukkan bagi para penjahat. Kita membutuhkan tempat-tempat di internet yang relatif aman bagi para whistleblower dan jurnalis. Marketplace seperti Alpha Bay atau yang lainnya masih menjadi bagian dari gambaran besar. Permintaan akan obat-obatan terlarang, senjata, dan uang palsu, serta malware masih terlalu tinggi.